Saya meyakini bahwa teman-teman hari ini berupaya untuk mengakali keterbatasan anggaran. Tapi dalam upaya mengakali itu, jangan akali hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita memilih republik, bukan kerajaan. Kita memilih republik, bukan kesultanan. Kita memilih republik, bukan negara agama. Di dalam upaya untuk menerangkan bahwa common good itu adalah kepentingan kita bersama. Republik itu satu nafas dengan demokrasi itu. Republik itu menghendaki semua proposal diuji secara publik, res publica, urusan publik. Dengan cara itu kita bisa pamerkan pada dunia bahwa Indonesia mengenal republik bahkan sebelum makna carta, bahkan sebelum seluruh proses pembuatan keputusan di PBB dihasilkan. Kita mendefinisikan republik pertama-tama di dalam upaya untuk memastikan ada common good, ada kemakmuran bersama. Kita lihat bahwa disparitas, kesenjangan kita tinggi sekali. Walaupun seringkali kita tertipu oleh statistik. Kalau saya baca terakhir, indeks korupsi kita itu 34. Atau mungkin 2 hari belakangan tinggal 31. 31 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 31 yang jujur. Persepsi publik bahkan mungkin menganggap enggak, mungkin tinggal separohnya itu. Jadi indeks persepsi ini akan mempengaruhi investasi asing. Tidak ada investor asing yang mau nanam modal ketika hanya 31 orang dari 100 orang yang jujur di kita. Demikian juga komposisi kejujuran itu mungkin kita bisa preteli partai mana yang jujur, partai mana yang tidak jujur, wilayah mana yang jujur dan yang tidak jujur. Jadi kita harus pedas mengkritik kekuasaan supaya sensasi keadilannya muncul. Kadang-kala kita takut untuk bertengkar di wilayah publik, lalu kita pakai sopan santun. Sopan santun itu semacam kemunafikan dalam politik. Kemunafikan artinya kita menipu diri sendiri. Sesuatu yang ada di kepala kita, kita sensor di mulut kita, lalu kita sakit jiwa. Saya percaya bahwa teman-teman DPRD di Surabaya adalah di Jawa Timur adalah mereka yang memilih untuk mengemukakan, mendalilkan keadilan, kebenaran ketimbang kemunafikan itu. Saya ingin teman-teman yang muda terpilih hari ini memulai tradisi bahwa DPR itu memang dirancang untuk bicara. Karena itu disebut parlemen, ngomong, bukan transaksi amplop. Itu pentingnya. Setiap anggota DPR buka mata, tahu apa yang menjadi kebutuhan kampus, tahu bahwa kalau mahasiswa sudah protes, itu artinya ketidakadilan sudah di depan mata itu. Nah, saya ingin supaya percakapan hari ini didengar oleh mereka yang tugasnya adalah menertibkan demonstrasi. Demonstrasi tidak bisa ditertibkan, dia justru harus dijaga tuh. Yang tidak boleh ada kerusakan, vandalisme itu yang nggak boleh. Tapi pikiran hanya disebut pikiran kalau betul-betul ada pertengkaran ide di dalamnya. Saya percaya bahwa jumlah pikiran di ruangan ini bisa menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Kita punya slogan di sini, merdeka atau mati. Kita tambahkan hari ini, berpikir atau dungu. Saya menginginkan bahwa penghormatan terhadap kebijakan publik hari-hari ini harus dimulai dengan penghormatan perjuangan kaum perempuan. Kenapa? Karena setiap kali terjadi kesulitan ekonomi, yang pertama kali menderita adalah kaum perempuan. Begitu ada deflasi, artinya daya beli perempuan itu tak mungkin lagi memenuhi harapan anak-anaknya yang lagi sekolah. Setiap pagi ibu-ibu buka dompetnya tinggal 20.000, padahal pakut anaknya mesti pakai Gojek, habis kemampuannya. Harapan dia berhenti justru karena ekonomi memburuk. Jadi sekali lagi kita ingin supaya persoalan-persoalan yang ada di Jawa Timur bisa diselesaikan kalau ada kepastian bahwa anggota DPRD-nya akan bekerja untuk rakyat. Anggota DPRD memang akan dibebani oleh problem-problem yang tidak sama dengan anggota DPR pusat. Tidak ada anggota DPR pusat yang tengah malam didatangi oleh seorang perempuan yang lagi hamil, kan dihamil oleh pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab. Tetapi anggota DPRD sampai ke daerah-daerah harus 24 jam berpiket, menerima keluhan. Ada tetangga yang tiba-tiba nggak tahu bagaimana BPJS-nya kok terhalang. Anggota DPRD terpaksa mesti keluarin uang yang nggak mungkin dilakukan oleh anggota DPRD pusat. Anggota DPRD pusat datang ke sini mengatakan kunjungan daerah, foto-foto di depan kantor kelurahan, lalu dianggap udah itu namanya kunjungan. Kunjungan artinya tiba di tempat di mana ada masalah itu, dan hanya anggota DPRD yang tahu. Kemampuan itu yang saya kira dibebankan pada teman-teman, dan teman-teman pasti akan disiksa oleh keadaan hari ini. Tapi siksaan itu adalah siksaan peradaban. Kalian butuh kekuatan emak-emak, karena cuma pada perempuan misery dan painful bisa dia tahan.
Laki-laki mampu untuk menahan rasa sakit secara fisik, digamparin, berkelahi di atas secara fisik. Tapi perempuan bukan sekedar secara fisik dia kuat, tapi secara batin. Dia menyimpan problem kesulitan ekonomi, dia tidak bocorkan pada suaminya. Setiap malam Indonesia hari ini ada kurang lebih 19,5 juta manusia Indonesia yang tidur dengan rasa lapar. Siapa mereka? Sebagian besar pasti perempuan. Karena perempuan akan berbohong pada suaminya. Sudah makan, Bu? Sudah. Walaupun dia belum makan. Karena dia nunggu suaminya makan lebih dulu. Nunggu anak-anaknya makan lebih dulu. Perempuan menyimpan itu sebagai misteri. Tapi dia anggap bahwa hanya dengan kejujuran itu dia bisa selamatkan suami dan anak-anaknya. Nah, suami-suami yang jadi anggota DPR, perhatikan penderitaan itu. Misteri adalah hal yang mendasar pada perempuan. Karena itu saya anggap bahwa hari ini saya ingin ucapkan selamat datang politik perempuan di Jawa Timur. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepala pria sehingga perempuan ada di atas pria. Juga bukan dari tulang kaki laki-laki sehingga perempuan bisa diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang ada di sisi kiri badannya sehingga mereka setara. Tulang rusuk itu dekat dengan lengannya supaya perempuan itu dirangkul. Tulang rusuk itu dekat dengan hatinya supaya perempuan itu dicintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.